Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bella Bahyurianti dari D3 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan NIM C0C0219. Di sini saya sedikit ingin menjelaskan tentang materi penyusunan anggaran bahan baku. Pengertian anggaran bahan baku. Bahan baku yang digunakan untuk proses produksi terdiri dari bahan baku langsung, discrete material, dan bahan baku tidak langsung, indirect material. Bahan baku langsung adalah bahan baku yang secara langsung berperan dalam proses produksi dalam mempunyai hubungan yang erat dengan jumlah produksi yang dihasilkan. Bahan baku tidak langsung adalah bahan baku yang secara tidak langsung ikut berperan dalam proses produksi. Demikian, anggaran bahan baku adalah semua anggaran yang berhubungan dengan perencanaan secara lebih terperinci mengenai penggunaan bahan baku untuk proses produksi selama periode yang akan datang. Tujuan anggaran bahan baku: 1. Memperkirakan jumlah kebutuhan bahan baku. 2. Memperkirakan jumlah pembelian bahan baku yang diperlukan. 3. Sebagai dasar untuk memperkirakan kebutuhan dana yang diperlukan untuk melaksanakan pembelian bahan baku. 4. Sebagai dasar penyusunan biaya produksi, yakni memperkirakan komponen harga pokok pabrik karena penggunaan bahan baku dalam proses produksi. Dan yang terakhir, sebagai dasar melaksanakan fungsi pengawasan bahan baku. Penyusunan anggaran kebutuhan bahan baku. Anggaran kebutuhan bahan baku atau Unit of Discrete Material Offset Budget. Anggaran kebutuhan bahan mentah disusun untuk merencanakan jumlah fisik bahan baku langsung yang diperlukan, bukan nilainya dalam rupiah. Secara terperinci, anggaran ini harus dicantumkan jenis barang yang dihasilkan, jenis bahan baku yang digunakan, bagian-bagian yang dilalui dalam proses produksi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan kebutuhan anggaran bahan baku, yaitu anggaran unit yang akan diproduksi, khususnya rencana tentang jenis, kualitas, dan jumlah kuantitas barang yang akan diproduksi dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang. Semakin besar jumlah unit yang akan diproduksi, akan semakin besar pula jumlah unit bahan bakunya. Semakin kecil jumlah unit yang akan diproduksi, akan semakin kecil pula jumlah unit bahan baku yang dibutuhkan untuk proses produksi. Berbagai standar pemakaian bahan, standar Austen Rate dari masing-masing jenis bahan baku untuk proses produksi yang telah ditetapkan perusahaan dalam rangka mengetahui jumlah unit bahan baku yang dibutuhkan untuk proses produksi. Pada umumnya, perusahaan telah menetapkan standar-standar pemakaian tiap-tiap jenis bahan baku. Penyusunan anggaran pembelian bahan baku. Anggaran pembelian bahan baku. Anggaran pembelian bahan baku berisi rencana kuantitas bahan baku yang harus diperoleh perusahaan dalam periode waktu mendatang. Ini harus dilakukan secara hati-hati, terutama dalam hal jumlah dan waktu pembelian. Apabila jumlah bahan baku yang dibeli terlalu besar, maka mengakibatkan berbagai resiko, misalnya bertumpuknya bahan baku di gudang, yang mungkin itu dapat mengakibatkan penurunan kualitas, terlalu lamanya bahan baku yang bergiliran untuk diproses, atau biaya penyimpanan yang menjadi lebih besar. Penyusunan anggaran persediaan bahan baku. Dalam penyusunan anggaran kebutuhan bahan baku dan anggaran pembelian bahan baku di muka, tampak bahwa masalah ini persediaan awal dan persediaan akhir bahan baku selalu diperhitungkan. Setiap perusahaan mempunyai kebijakan dalam menilai persediaan yang berbeda. Tetapi pada dasarnya kebijaksanaan tentang penilaian persediaan dapat dikelompokkan menjadi kebijakan FIFO, freeze in, freeze out, kebijakan LIFO, lies in, freeze out. Besarnya bahan baku yang harus tersedia untuk kelancaran proses produksi tergantung pada beberapa faktor, seperti
volume produksi selama satu periode waktu tertentu. Volume bahan baku minuman yang disebut surface stock. Besarnya pembelian yang ekonomis, estimatis tentang naik turunnya harga bahan baku pada waktu-waktu mendatang, biaya-biaya penyimpanan dalam pemeliharaan bahan baku, tingkat kecepatan bahan baku rusak. Bentuk dasar anggaran persediaan bahan baku. Dalam anggaran persediaan bahan baku, perlu diperinci hal-hal berikut. 1. Jenis bahan baku yang digunakan. 2. Jumlah masing-masing bahan baku yang tersisa sebagai persediaan. 3. Harga per unit masing-masing jenis bahan baku. Nilai bahan baku yang disimpan sebagai persediaan. Baiklah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.